Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebentar lagi insyaallah ta'ala kita akan kedatangan tamu istimewa, tamu yang agung, yang kita pun perlu untuk menyambutnya dan kita pun perlu memuliakannya. Sebagaimana apabila kita kedatangan tamu yang tamu ini telah kita ketahui itu adalah saudara kita, itu adalah orang tua kita atau teman karib kita yang sangat kita tunggu-tunggu kehadirannya, maka kita pun akan menyiapkan segala sesuatunya sebagai bentuk ikram, sebagai bentuk memuliakan dan dalam rangka untuk berkhidmah kepada tamu tersebut. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kepada para sahabat-sahabatnya apabila telah mendekati bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan dirinya, menyiapkan para sahabat-sahabatnya agar bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa tuhlaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradus syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Rawahu Ahmad wa Baihaqi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Baihaqi, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan pada bulan tersebut untuk melaksanakan berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pada bulan tersebut pintu-pintu surga, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan tersebut menutup pintu-pintu neraka. Selain itu juga, ikhwan fillah, a'azzanakum, para syaitan dan maradus syayatin, syaitan yang durhaka, itu pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, di akhir bulan suci Ramadan ada satu malam keutamaan. Apabila orang terhalang dari mendapatkan keutamaan di bulan tersebut atau di malam tersebut, maka dia pun akan terhalang dari keutamaan-keutamaan yang lain. Ma'asyiral muslimin, hadanallahu, para ulama menyebutkan di dalam keterangan-keterangan mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qad ja'akum syahrul ramadan, ulama memberikan penjelasan, fatahayya'u li diyafati hadzal dhaifil aziz, maka persiapkanlah diri kalian untuk menyambut tamu istimewa ini, wa tahayya'u li ikramihi wa lil qiyami bihaqqihi, dan muliakan tamu itu dengan melaksanakan hak-haknya, wa hayyu anfusakum, dan siapkan jiwa-jiwa kalian, karena Ramadan datangnya juga cepat dan selesainya juga cepat. Ma'asyiral muslimin, hadani Allahu yakum. Dan tentunya apabila kita berharap Ramadan kali ini kita mendapatkan keutamaan yang penuh, maka kita pun harus menetapkan langkah-langkah untuk meraihnya. Yang pertama, ikhwan fillah, azunakum, para ulama dari kalangan tabi'in, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para sahabat, 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan setelah Ramadan dia lalui, maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amalan-amalan yang telah dikerjakan Allah catat, Allah terima sebagai sebuah kebaikan. Ma'asyiral muslimin, hadanakum, para tabi'in berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbila. Para tabi'in mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, antarkan aku kepada bulan suci Ramadan dan
antarkan bulan Ramadan kepadaku dan terimalah amalan-amalan kami dengan tangan terbuka. Masyaallah muslimin, hadaniyallahu. Setelah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, maka kita pun harus istiqomah dan jangan kita tengok kanan dan tengok kiri yang akhirnya memiliki tujuan-tujuan yang lain. Padahal Ramadan Allah berikan kepada kita adalah agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, selanjutnya kita perlu menetapkan rencana-rencana yang akan kita gapai pada saat bulan Ramadan itu. Target yang telah kita buat maka harus dilaksanakan dengan baik, dan target itu akan memotivasi seseorang untuk mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan. Apabila menjalani bulan suci Ramadan tanpa adanya target, maka yang terjadi adalah dia pun melewati bulan suci Ramadan dengan biasa dan tanpa perilaku yang istimewa. Ma'asyiral muslimin, hadaniyallahu yakum. Kemudian apabila kita telah memiliki tekad untuk menghidupkan bulan suci Ramadan, maka tekad itu perlu dijaga. Falau sadaqullah lakana khairal lahum. Kalaulah kita jujur dengan tekad-tekad kita, maka itu insyaallah akan baik untuk kita semuanya. Masyaallah muslimin, hadaniyallahu yakum. Kemudian apabila kita tahu bahwasanya bulan Ramadan akan tiba, maka kita pun perlu menyiapkan bekal ilmu yang cukup. Karena di dalam bulan suci Ramadan banyak syariat-syariat yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan, yang Rasulullah SAW tetapkan. Maka setiap syariat yang harus kita lakukan itu dasarnya adalah ilmu, dan ilmu adalah yang harus kita cari dan kita jadikan sebagai bekal. Maka mumpung masih ada waktu, kita gunakan kesempatan sebelum Ramadan untuk mempelajari tentang fikih Ramadan, amaliyah-amaliyah apa saja yang harus kita laksanakan dan kita siapkan. Masyaallah muslimin, hadaniyallahu yakum. Dan selanjutnya, apabila kita merasa bahwasanya sebelum bulan suci Ramadan kita mempunyai banyak kesalahan, kita mempunyai banyak kekeliruan, maka selanjutnya adalah kita berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membersihkan jiwa-jiwa kita sehingga saat kita bertemu dengan Ramadan, kita pun mempunyai energi yang cukup untuk menjalani bulan suci Ramadan dengan baik. Kemudian ikhwan fillah, a'azanallahu yakum, kita pun berusaha untuk memiliki azam bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan yang harus sukses, Ramadan yang harus berhasil. Maka kita pun insyaallah taala akan bisa melaluinya apabila telah memiliki banyak bekal dan banyak target, dan kita berusaha untuk istiqomah dan meniatkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang telah kita kerjakan. Apabila tanpa didasari dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, amalan itu pun akan tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.